Oke, hai guys, selamat datang kembali di channel Kreatif Academy Indonesia. Dalam video ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai utilities pada Bootstrap versi 5. Dan pada video kali ini kita akan belajar yang namanya border dan shadow. Jadi kita dapat dengan mudah memberikan border dan shadow atau bayangan kepada elemen website kita dengan Bootstrap versi 5. So, gimana cara pakainya? Mari kita langsung saja mulai ke tutorialnya. Let's do it! Oke teman-teman semua, dalam video ini kita akan belajar yang namanya shadow dan juga border pada Bootstrap versi 5. Tapi sebelum kita belajar mengenai shadow dan juga border yang ada pada Bootstrap versi 5, alangkah baiknya kita tahu dulu bagaimana cara membuat shadow dan juga border menggunakan CSS biasa. Oke, kita akan mulai aja ya. Teman-teman boleh buka dulu Visual Studio Code-nya, dan di sini aku udah buatkan template sederhana supaya kita bisa belajarnya bareng-bareng ya, dan teman-teman bisa download template ini di link deskripsi di bawah video ini, oke? Kita fill to gold wrap dulu supaya dia ke bawah ya. Yang pertama, kita akan coba bagaimana membuat shadow menggunakan CSS seperti biasa. Oke, misalnya di sini aku punya sebuah div, aku kasih kelas dia kotak. Nanti kotak ini aku akan kasih style ya, dimana tulisannya acak aja lah ya, atau bebas sih, terserah kalian. Seperti ini. Dan kelas kotak ini aku akan kasih style. Kita akan buat stylenya di sini. Buka tag style, kita panggil selektornya, itu kelas kotak, seperti ini. Lalu kita akan buat dia berdimensi, kita kasih width-nya 100 pixel, kita kasih height-nya 100 pixel. Lalu kita kasih background color, daripada kita gunakan background color menggunakan CSS seperti biasa, karena kemarin kita udah belajar bagaimana memberikan background pada suatu elemen, kita akan kasih background menggunakan kelas Bootstrap saja ya. Mungkin di sini kita tinggal kasih kelas, teman-teman masih ingat gimana cara memberikan background? Nah itu teman-teman tinggal tulis saja kelas BG, lalu kode backgroundnya apa. Di sini primary aja deh ya. Primary itu untuk memberikan background berwarna biru. Kita coba save, kita coba HTML ini di web browser, maka tampilannya akan ada satu kotak ukurannya 100 pixel ke 100 pixel, terus dia punya background biru. Gimana cara kita untuk memberikan shadow menggunakan CSS seperti biasa? Nah itu gampang aja ya, teman-teman tinggal kasih aja properti yang namanya box shadow untuk memberi shadow pada CSS biasa. Nah di sini value yang bisa kita kasih untuk memberikan shadow pada CSS biasa, itu yang pertama ada X offsetnya berapa, atau horizontalnya ya. Terus ada Y offsetnya atau secara vertikalnya. Misalnya sini aku kasih contoh 1 pixel aja deh ya. Terus blurriness-nya berapa? Pastikan setiap shadow itu pasti ngeblur ya. Maka blurnya mau berapa? Misalnya sini aku pakai 10 pixel aja. Lalu warna dari shadow-nya itu sendiri apa? Misalnya aku akan kasih warna red aja deh ya. Kita coba save, kita coba refresh. Nah, otomatis dia akan memiliki shadow seperti ini. Buat teman-teman yang masih bingung mengenai Y offset dan X offset, nih kita akan coba perbesar deh ya yang X offsetnya. Kita coba save, kita coba refresh, lihat nih dia bergeser ke sebelah kanan. Nah itulah yang dinamakan dengan X offset. Jadi secara sumbu lah ya. Kita juga bisa kasih nilai minus di sini, berarti itu kebalikannya, dan dia bakalan bergeser ke sebelah kiri. Kalau Y offset di atas bawah ya, misalnya di sini 10, kita coba save, coba refresh, maka dia akan bergeser ke bawah. Kalau kita kasih minus, dia akan bergeser kemana? Ke atas, seperti itu. Dan di sini ada blur, jadi tingkat blurnya itu mau berapa, misalnya kita akan perbesar, kita coba save, maka otomatis blurnya ini akan besar nih. Kita coba refresh, nah teman-teman bisa bedakan dengan yang tadi ya. Ini warna, sebenarnya warna ini bisa pakai RGBA juga. Kalau RGBA ini enaknya dia bisa pakai opacity ya, ada alpha di belakangnya. Misalnya di sini ada 000 aja, itu berarti rednya 0, greennya 0, sama blue-nya 0. Terus opacity-nya atau transparansi dari warnanya atau si shadow-nya. Misalkan di sini 0,5 itu berarti 0,5 ya. Kita coba save, kita coba refresh. Nah, otomatis dia agak sedikit transparan. Atau biar lebih kelihatan kita kasih 0,1 ya. Nah, lihat nih, dia akan ada cuman nggak kelihatan karena transparansinya cuman 10%. Seperti itu, teman-teman. Jadi cukup lumayan banyak yang harus kita tuliskan jika kita ingin memberikan shadow pada suatu elemen menggunakan CSS biasa. Nah, di Bootstrap versi 5, kita dapat dengan mudah memberikan shadow pada suatu elemen. Ada beberapa kelas yang bisa kita tambahkan untuk memberikan shadow. Yang pertama itu ada shadow none. Jadi shadow none ini dia untuk menghilangkan shadow. Kita coba save, kita coba refresh. Yang ini nih, dia nggak ada perubahan karena ini berfungsi jika tadinya dia memiliki shadow dan teman-teman ingin hilangkan, maka gunakanlah kelas shadow none ini. Lalu selanjutnya kita bisa juga membuat shadow small atau shadow yang kecil ya. Itu teman-teman gampang aja, tinggal kasih kelas di sini shadow SM. SM itu adalah small ya. Kita coba save, kita coba refresh. Nah lihat nih,
Di sini dia udah memiliki shadow yang kecil ya, sedikit. Atau yang reguler, yang sedang gitu ya. Teman-teman bisa kasih kelas yang namanya shadow aja, nggak pakai dash apapun. Kita coba refresh, nah dia akan memiliki shadow reguler atau sedang. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, teman-teman juga bisa kasih shadow large. Untuk membuat shadow-nya itu atau bayangannya itu lebih besar. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke, itu mengenai shadow, lalu selanjutnya kita akan belajar mengenai border. Nah, sebelum kita bahas bagaimana menambahkan border pada suatu elemen menggunakan Bootstrap versi 5, seperti biasa, alangkah baiknya kita harus tahu dulu bagaimana membuat border menggunakan CSS seperti biasa. Kita akan pakai yang kotak lagi ini aja ya. Kita shadow-nya hapus aja. Coba save, kita coba refresh dulu di web browser, maka tampilannya akan seperti ini. Terus, kita ingin membuat border nih, untuk membuat garis tepi pada elemen yang ini. Nah, itu gampang aja, kita buka dengan properti yang namanya border. Value yang pertama yang bisa teman-teman kasih terhadap properti border ini, yaitu ukuran dari bordernya. Itu biasanya 1 pixel, mau bebas sih, mau 10 pixel juga bisa, semakin gede itu semakin tebal pula garis pinggirnya. Lalu selanjutnya ini ada style dari bordernya, yang populer itu biasa digunakan adalah solid ya. Terus warnanya mau apa? Ini ada red. Coba save, kita coba refresh, maka otomatis nih, dia udah memiliki border. Atau kita coba perbesar lah ya bordernya menjadi 5 pixel. Nah, teman-teman bisa lihat di sini elemennya udah memiliki border. Nah, ini stylenya ada banyak sebenarnya. Cuman yang paling populer yang biasa digunakan itu adalah solid. Ada yang namanya dotted ya. Coba save, kalau dotted itu dia putus-putus. Nah, seperti ini. Teman-teman boleh pelajari aja sendiri mengenai penggunaan border pada CSS ini. Nah, itu mengenai bagaimana cara kita memberikan border menggunakan CSS seperti biasa. Dan di Bootstrap versi 5, kita dapat dengan mudah memberikan border pada suatu elemen. Nah, kita scroll di sini, kita akan mulai di border ya. Yang pertama, untuk memberikan border pada semua sisi, itu teman-teman tinggal kasih kelas aja pada elemennya yang namanya border. Kita coba save, kita coba refresh. Nah, otomatis dia akan memiliki border di setiap sisinya. Lalu selanjutnya, jika teman-teman ingin membuat bordernya atas saja, nah teman-teman tinggal kasih kelas yang namanya border, seperti ini, lalu dash, lalu top. Top itu atas ya. Kita coba save, coba refresh, nah otomatis dia akan memiliki border yang atasnya aja. Silakan teman-teman implementasikan juga ke elemen-elemen yang lainnya. Misalnya di sini ingin membuat bordernya bawah aja, itu gampang aja, tinggal border dash bottom ya. Kita coba save, kita coba refresh, nah otomatis dia akan memiliki border bawahnya saja. Kalau pengen membuat border kirinya saja, itu gampang aja ya. Teman-teman tinggal kasih kelas yang namanya border dash right. Nah, bukan right, tapi n ya. Kita coba save, kita coba refresh, nah, otomatis akan kanannya saja. Selanjutnya, kalau pengen kanannya saja, itu gampang aja. Ups, sorry, ini kebalik ya, harusnya start. Kalau pengen kirinya saja, dia akan berada di sebelah kiri. Sorry, ini aku salah ketik, start. Seperti ini, kita coba save, kita coba refresh, otomatis yang kirinya saja. Kalau yang kanannya saja, teman-teman udah tahu ya tadi, teman-teman tinggal kasih kelas border dash n. Kita coba save, kita coba refresh, maka otomatis akan yang kanannya saja. Selain memberikan border, kita juga bisa memberikan warna dari border itu sendiri. Nah, warna ini di Bootstrap 5 udah menyediakan beberapa kode warna ya, yang kode warna standar yang disediakan oleh Bootstrap. Yang pertama itu ada primary, ada secondary, ada success, ada danger, warning, dan juga lain sebagainya. Nah, yang pertama teman-teman harus kasih dulu border di tiap-tiap elemennya sebelum teman-teman memberi warna terhadap bordernya. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lalu diikuti dengan selektor warnanya atau kode warnanya. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Kita coba refresh di web browser. Nah, otomatis setiap bordernya dia udah memiliki warna sesuai dengan kode warna yang sudah disediakan oleh Bootstrap versi 5. Nah, ini bordernya light, jadi dia nggak kelihatan. Kalau putih, dia udah menyatu ya, jadi nggak kelihatan karena backgroundnya juga sama, warna putih. Selanjutnya, selain memberi warna, kita juga bisa mengatur ukuran dari border itu sendiri ya. Nah, caranya itu cukup gampang. Teman-teman tinggal kasih kelas yang namanya border, seperti itu. Lalu size-nya mau berapa? Kita akan kasih size-nya 1, karena di sini size-nya 1 sampai 5 ya. Kita coba save, kita coba refresh, nah otomatis secara default-nya dia udah ukurannya itu 1. Lalu jika seandainya pengen lebih besar, teman-teman boleh implementasikan aja ke elemen-elemen yang lainnya. Kita coba save, kita coba refresh, maka lihat nih teman-teman, dia akan ukurannya berbeda-beda, karena kita kasih bordernya itu ukurannya berbeda-beda juga di sini ya.
Tinggal teman-teman ingat-ingat aja bagaimana mengubah size dari border di Bootstrap versi 5. Oke, itu mengenai border width. Lalu selanjutnya teman-teman bisa membuat juga bordernya itu radius atau tumpul lah ya. Nah, itu gampang banget. Tinggal teman-teman tuliskan kelas border di sini, lalu diikuti dengan rounded. Nah, rounded ini ada beberapa nilai yang bisa teman-teman tambahkan. Yang pertama, rounded 0. Jadi itu secara defaultnya rounded 0. Jadi dia nggak memiliki rounded. Terus ada rounded 1. Seperti ini. Tinggal kita kasih rounded 1 misalnya. Terus kita akan coba aja langsung lah ya ke sini. Dan untuk rounded ini cuman 0 sampai 3 ya. Kita coba save, kita coba refresh di web browser, teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Jadi semakin besar nilai yang kita kasih atau ujungnya, maka semakin tumpul pula atau rounded suatu elemen itu. Itu mengenai border rounded. Lalu selanjutnya ada yang namanya border radius. Seperti yang udah kita ketahui kan, untuk membuat dia menjadi radius atau rounded itu gampang aja. Teman-teman tinggal kasih kelas yang namanya border, diikuti dengan rounded. Seperti ini ya. Kita coba save, kita coba refresh, nah, otomatis dia akan menjadi rounded. Atau teman-teman pengen atasnya aja yang rounded, itu gampang aja. Teman-teman tinggal kasih kelas yang namanya border untuk membuat bordernya terlebih dahulu. Terus untuk membuatnya lancip itu gampang aja. Rounded top. Jadi ini akan membuat rounded atasnya aja. Kita coba save, kita coba refresh. Nah, lihat nih teman-teman, yang atasnya saja dia yang rounded, yang bawahnya dia tumpul. Terus ada yang namanya rounded end, jadi membuat rounded pada bagian kanannya, itu gampang aja. Teman-teman tinggal kasih kelas yang namanya border, ikuti dengan rounded end. Teman-teman boleh implementasikan ke elemen-elemen yang lainnya. Kita coba save, kita coba refresh, maka hasilnya akan seperti ini ya. Yang pertama dia akan rounded seluruh sisi-sisinya. Terus jika teman-teman ingin membuat rounded atasnya aja, tinggal kasih rounded top. Kalau pengen sebelah kanannya aja, tinggal kasih kelas yang namanya rounded end. Nah, terus kalau pengen bawahnya aja, ini sorry, salah, harusnya bottom ya. Tinggal kasih kelas yang namanya rounded bottom. Nah, otomatis dia akan bawahnya saja yang rounded atau tumpul. Untuk membuat sebelah kirinya aja, itu tinggal teman-teman kasih kelas yang namanya rounded star. Lalu bagaimana jika kita ingin membuat lingkaran? Nah, gampang aja, teman-teman tinggal kasih kelas yang namanya rounded circle. Seperti ini. Kita coba save, kita coba refresh, maka otomatis kontennya akan menjadi lingkaran atau elemennya akan menjadi lingkaran ya. Tapi jika kita ingin menggunakan kelas rounded circle ini, perlu diingat bahwa si kontennya itu harus kotak. Karena jika nggak kotak, misalnya di sini height-nya kita kasih 200, kita coba save, kita coba refresh, maka otomatis dia akan menjadi ellipse ya, jadi nggak lingkaran lagi. Itu mengenai rounded circle. Lalu yang terakhir di sini ada yang namanya rounded fill. Jadi membuat elemennya itu menjadi seolah-olah seperti fill ya. Itu gampang aja, teman-teman tinggal kasih kelas yang namanya rounded fill. Coba save, kita coba refresh. Nah, lihat nih teman-teman. Ujung dan ujungnya itu seperti menjadi fill. Kita coba kasih kelas background dulu ya, biar kelihatan. Kita kasih background success warna hijau. Ups, sorry. Ini background light-nya kita hapus dulu. Kita coba refresh, nah otomatis dia akan menjadi hijau, dan lihat nih, elemennya akan menjadi seperti bentuknya itu fill. Nah, kurang lebih seperti itu ya mengenai penggunaan shadow dan juga border pada Bootstrap versi 5. Mudah-mudahan teman-teman di sini ngikutin, dan silakan teman-teman implementasikan dan gunakan pada website teman-teman. Oke teman-teman, pembahasan kita kali ini sampai sini dulu. Kita udah belajar yang namanya border dan juga shadow, bagaimana memberikan garis tepi dan juga bayangan kepada elemen website kita. Pokoknya like aja jika kalian rasa video ini bermanfaat, komen di bawah jika kalian punya pertanyaan mengenai Bootstrap versi 5 ini, dan jangan lupa untuk support channel ini supaya makin maju dan juga berkembang dengan cara melakukan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan kalau ada update video terbaru di channel ini. And I hope you like this video. Stay class.